Terus, oke. Oke, aku mulai aja lah ya. Kalau nunggu yang lain nanti kemalaman. Oke, aja. Oh, dia inget. Oh, Nurul Muafidah. Oke, oke, oke. Bentar. Ini nggak apa ya. Anggap aja kelas private ya. Karena cuma bertiga. Oke. Ya, kenapa aku kasih judulnya nulis produk jadi praktis? Karena sebetulnya pas materi ini aku bawain buat sebuah perusahaan itu, jadi buat mereka ebook itu adalah produk. Karena ebooknya itu nanti akan diperjualbelikan. Tapi mereka tuh kan nggak tahu gimana cara nulis ebook. Karena ternyata meskipun mereka punya tim penulis sendiri, tapi para penulis ini tuh bukan penulis buku. Jadi mereka kebingungan gimana sih cara nulis ebook yang oke. Makanya aku share. Dan makanya kita sebutnya ini nulis produk jadi praktis. Kenapa nggak aku ubah judulnya untuk sesi kita hari ini? Ini mungkin alasannya agak konyol, tapi karena aku suka tampilan fontnya. Aku suka tulisannya kayak gini, makanya nggak aku ubah. Alasannya sesimpel itu sih, guys. Yang datang malam ini cewek semua ya. Oke. eh Sekarang itu kan jualan produk digital itu laku banget ya. Apalagi jualan e-book. Sebenarnya tren nulis e-book atau jualan e-book atau memproduksi e-book itu tuh Siapa? sudah ada jauh-jauh hari Kamu sendiri. dari sebelumnya gitu, dari sebelum jualan produk digital ini ngetren. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya dalam dunia marketing, buku atau e-book itu suatu hal yang populer. Jadi e-book itu jadi ngetren bukan karena ada tren jualan produk digital di Indonesia, tapi jauh sebelum itu memang sudah ada gitu. Karena sebelum tren jualan produk digital ini naik daun, aku sendiri sudah bikin e-book untuk perusahaan-perusahaan gitu ya, termasuk untuk tempat kerja aku sendiri. Begitu. Jadi yang kita sebut e-book di sini adalah produk karena ini bisa kita jual. Tapi sebetulnya nggak cuma dijual aja, bisa loh kita bagiin gratis. Nah, pertanyaannya adalah, ngapain kita bagiin gratis? Emang ada manfaatnya? Ada dong. E-book ini sebetulnya salah satu alat marketing yang sangat powerful. Kalau misalnya selama ini kita berpikir bahwa untuk mendapatkan klien atau mendapatkan pembeli adalah lewat konten, entah itu Instagram atau TikTok, sebetulnya e-book itu juga bisa membantu kita untuk dapat pembeli. Gitu. Akan aku ceritakan kenapa seperti itu. Hai yang baru hadir, yang baru datang. Terima kasih. Ada nama-nama baru nih. Baim. Eh, Pasti dari grup sih ya, tapi kayaknya di grup belum pernah nongol ya Baim ya. Loh, sama yang tadi titik-titik kok hilang? Oke. Eh, nah, pertama, kalau kamu bagian e-book secara gratis, e-book itu bisa menjadi lead magnet yang powerful. Kenapa jadi lead magnet? Karena kamu mendapatkan calon pembeli dari menyebarluaskan e-book ini. eh Contohnya kayak kantorku, kantor lamaku, misalnya gini, kamu mau bagiin e-book tentang tren properti di Indonesia. Ini kan pasti yang download itu investor, orang-orang yang butuh tahu di mana harga properti yang murah, di mana harga properti yang mahal, kenapa properti di daerah itu laku, kenapa di sini nggak laku gitu kan. Maka mereka untuk mendapatkan e-book tersebut, sebelum dikirim ke email mereka, mereka harus ngasih data. Datanya ini bisa berupa email, bisa berupa WhatsApp. Data inilah yang kita butuhkan, lalu kita tukarkan dengan e-book. Jadi sebetulnya, kalau kalian lihat, kenapa ya ada brand yang bagi-bagi e-book gratis, bukannya rugi? Oh enggak rugi. Justru mereka itu sedang mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan dari kamu, yaitu data kamu.
baik itu email maupun WhatsApp. Emang datanya buat apa? Ya buat mereka jualan. Jadi nanti mereka akan jualan dengan cara kirim WhatsApp ke kamu atau kirim email ke kamu. Sama kayak misalnya kalau kamu nerima chat gitu WhatsApp dari bank-bank itu kan biasanya ya. Atau misalnya SMS dari kayak Starbucks lah, McD lah, KFC lah, atau misalnya di email sama Shopee. Oh udah lama nggak belanja dan lain-lain. Nah itu, seperti itu. Jadi brand-brand ini ingin tahu tentang kamu. Makanya itu mereka ngasih ebook ini sebagai lead magnet. Mereka kumpulin kamu dalam database supaya mereka tahu, oh ini nih orang-orang yang tertarik dengan brand saya dan ada kemungkinan beli produk saya. Jadi lead itu calon pembeli, tapi bukan berarti pasti beli. Ini hanya lebih berpotensi untuk membeli dibandingkan orang lain secara umum. Penjelasan aku bisa dimengerti nggak? Atau terlalu muter-muter nggak? Kalau terlalu muter-muter bilang ya, semoga bisa dipahami. Nah, yang kedua, peran ebook ini adalah membangun kredibilitas. Terutama kalau misalnya dia kayak jualannya properti, eh, produk investasi, trading, ada di dunia ekonomi, dan lain sebagainya, itu perlu banget yang namanya ebook. Jadi, ebook ini akan membuat kita dipercaya oleh konsumen. Bikin kita jadi mudah diingat oleh konsumen. Konsumen jadi tahu bahwa kita tuh ngerti kok yang kita omongin. Kita kok itu ngerti kok sama apa yang kita jual. Kayak gitu. Kalau misalnya bukan brand buat diri sendiri, bisa nggak nulis ebook? Bisa. Misalnya, eh kamu jualan template Canva, bisa aja ya. Terus kamu bikin ebook, ebooknya kecil aja gitu, misalnya kayak 10 sampai 15 halaman. Isinya itu tentang tren Canva 2025. Kamu ngasih tahu apa aja template yang sering di-download, apa aja template yang paling laku dijual, trennya kayak gimana. Itu bisa. Kamu bisa produksi ebook kayak gitu. Dan itu akan membangun kredibilitas kamu di mata orang-orang yang pengen juga seperti kamu, yang pengen jualan juga seperti kamu. Bisa kan? Bisa. Atau misalnya, eh, kamu tuh bisnisnya digital marketing. Misalnya kamu punya agensi. Terus kenapa kamu bagi-bagi ebook? Oh bisa, kamu mau bikin orang-orang tuh tahu bahwa agensi kamu ini bagus loh. Agensi kamu itu kinerjanya tuh oke, banyak yang hire. Dengan ebook ini, kamu bisa mendapatkan lebih banyak klien lagi gitu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan konversi dan retensi. Jadi kalau misalnya kamu bagi-bagi ebook gratis, atau bahkan kamu jual ebook tersebut, tergantung dari niche kamu ya. Tergantung kamu di industri apa. Orang akan beli lagi produk kamu yang lain. Itu sangat memungkinkan. Kenapa seperti itu? Karena dengan baca ebook kamu dan mereka sadar nih, oh kamu itu ngerti yang kamu omongin, kamu ngerti yang kamu jual, kamu punya kredibilitas di bidang ini gitu. Nanti mereka akan percaya buat beli produk lainnya. Eh, Seperti yang kalian tahu kan, aku punya yang gratis ya. Yang gratis itu aku tulis kalau nggak salah 2022. Misalnya nih ada yang minta freelance, sorry bukan freelance, private mentoring. Kadang-kadang tuh aku bilang kayak, kamu baca e-booknya aja dulu. Kalau misalnya kamu yakin butuh sama aku, baru kita omongin lagi. Kamu perlu private mentoring atau enggak. Uniknya, semua yang aku suruh baca dulu, itu akhirnya jadi private mentoring gitu. Yang emang ngechat aku langsung ya, japri gitu. Jadi ya memang meningkatkan konversi sih. Jadi tadi aku udah bilang kan, kamu bisa aja bikin ebook misalnya tentang template Canva kayak, tentang digital marketing kayak. Pokoknya kamu bisa membuat ebook tentang apapun, selama itu adalah pengalaman kamu, selama itu adalah pengetahuan kamu, selama kamu berbagi sesuatu yang orang memang pengen tahu, orang memang cari. Kan banyak ya sekarang yang orang pengen tahu, misalnya belajar affiliate kayak, hmm, belajar copywriting kayak, dan lain sebagainya. Tapi memang ada juga yang nulis ebook ngandelin ChatGPT. Dan bukan dari pengalaman dia,
Atau mungkin pengalaman dia cuma dikit aja, terus lebih banyak dari ChatGPT. Ya aku tahu sih nyari duit itu susah. Dan mungkin dia berpikir, oke, ini adalah potensi saya dapat uang dengan saya pakai AI gitu, dengan pakai ChatGPT. Cuma aku khawatir ini nggak bagus untuk kredibilitas kamu ke depannya gitu. Takutnya kan nanti kalau orang nanya terus kamu nggak bisa jawab kan nggak lucu juga ya. Jadi aku sangat menyarankan ketika kamu mau nulis ebook itu adalah sesuatu yang kamu kuasai atau kamu memang ada pengalaman. Tapi sebetulnya eh, webinar ini bukan cuma tentang bikin ebook buat dijual ya. Sebagai copywriter, salah satu job yang akan banyak kamu terima adalah nulis ebook. Meskipun ada ChatGPT, meskipun ada AI, banyak brand yang masih kesulitan untuk nulis ebook. Makanya mereka akan pakai jasa kamu sebagai copywriter untuk nulis ebook. Karena brand-brand ini kan juga mau ngumpulin lead magnet ya. Brand-brand ini juga mau bagi-bagi ebook gratis gitu. Makanya mereka butuh penulis, butuh copywriter buat bantu mereka nulisin ebook. Dan masalahnya, meskipun kamu bisa nulis, meskipun kamu memang copywriter, dari aku ngobrol ya dengan yang lain, ternyata masih banyak yang kesulitan buat tulis ebook. Meskipun tiap hari kerjaannya nulis ya. Karena memang kadang antara nulis caption IG, nulis script untuk video TikTok, nulis artikel dengan nulis ebook itu tantangannya beda-beda. Mungkin kita belajarnya, oh ya udahlah formula AIDA, PAS, BAB dan lain sebagainya. Kesannya itu kayak copywriting itu gampang gitu ya. Tapi ternyata pas dipraktekin ketika beda mediumnya, beda formatnya ternyata sulit. Nanti aku kasih tahu ya gimana caranya biar lebih lancar nulis ebooknya. Halo semua yang baru saja hadir. Kalau di sini boleh sambil makan, boleh sambil minum ya. Dan kalau mau nanya langsung ketik di chat aja. Oke. Sekarang bahas dulu tentang formula headline. Kadang kan buat yang pernah private mentoring sama aku pasti tahu kalau aku suruh belajar nulis headline itu, aku udah punya banyak postingannya kan tentang headline. Terus aku bilang, coba aja contek di situ gitu. Nah, tapi ternyata banyak juga yang pakai cara berikut ini ya. Nanti aku kasih tahu. Headline itu pertama harus memancing rasa penasaran. Kenapa memancing rasa penasaran? Ya, kalau orang nggak penasaran, mereka nggak akan mau baca dong. Nah, yang kedua, menjanjikan manfaat. Ini penting banget kalau nulis ebook. Kalau kamu nulis copy untuk IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain, mungkin kita nggak perlu menekankan manfaat. Tapi khusus untuk ebook, kamu harus ngasih tahu manfaatnya apa. Orang harus benar-benar tahu. Karena orang yang beli atau download ebook secara gratis, mereka memang ingin tahu lebih banyak. Mereka emang pengen belajar lebih dalam. Bukan cuma sekedar lihat postingan di Instagram. Jadi headline kamu wajib ngasih manfaat. Mungkin kalau misalnya kamu nulis landing page, Instagram, TikTok, dan lain-lain, kamu nggak perlu menjanjikan manfaat. Tapi khusus untuk ebook, ini harus ada. Manfaatnya tuh harus ada. Nah, di sini seperti yang tadi kita bahas ya, beda mediumnya, beda tantangan nulisnya. Untuk ebook, ini tantangannya. Ngasih tahu manfaatnya apa gitu. Nah, yang ketiga adalah memberi sense of urgency. Loh, kenapa harus ada sense of urgency? Padahal kan misalnya kamu mau bagiin ebook ini gratis sebagai lead magnet. Memang ada sense of urgensinya. Harus ada. Karena kalau dia nggak tahu ada keterbatasan untuk memiliki ebook ini, dia akan menunda-nunda. Gimana pun juga, kita perlu mendorong orang untuk segera melakukan sesuatu. Kan kita pengen ebook kita ini memang dimanfaatkan kan, memang di-download. Kita memang pengen mengumpulkan lead magnet. Kita memang ingin mengumpulkan calon pembeli. Kita memang ingin punya database, baik itu WhatsApp maupun alamat email. Gimana caranya kita bisa segera dapat database kalau kita nggak mendorong urgensinya? Jadi harus ada urgensinya. Contohnya gini, oke, ebook ini gratis, tapi gratisnya misalnya hanya 2 minggu. Oke, ebook ini ada diskon, harganya murah, tapi ini hanya akan ada untuk
bulan depan naik harganya gitu. Kayak gitu ya. Kecuali yang ebook gratis aku memang tidak ada sense of urgensinya karena pas itu kan aku belum banyak ilmunya ya pas nulis ebook itu. Nah, kayak gini mungkin akan lebih mudah buat kamu nulis headline. Kalau misalnya aku bilang headline-nya pertanyaan aja atau headline-nya memancing rasa penasaran aja, mungkin kamu bingung. Yang kayak gimana? Yang kayak gimana nulisnya? Ben- Bentar. Ini gim- gimana cara matiin ini? Yang coret-coret ini? Bentar, bentar. Ini gimana cara ngilangin coret-coret ini? Aku tidak tahu caranya. Oke. eh Bisa nulisnya kayak gini. Angka di gambar yang ada angkanya. Ah, sorry, benar. Di gambar yang ada pena, pilih penghapus. Oke. Terus gimana caranya biar nggak ada yang nyoret? Oh, ternyata aku gaptek ya. Oke. Angka plus manfaat plus urgensi. Nah, kalau kalian lihat, kenapa semua angka yang di sini adalah angka ganjil? Karena ternyata ada penelitiannya, manusia tuh lebih suka angka yang ganjil. Makanya dalam dunia marketing, copywriting, kalian pasti sering lihat, oh ganjil ya. Apalagi artikel-artikel listicle ya, yang berupa poin-poin gitu. Hampir 100% angkanya itu ganjil. Karena itu lebih menarik dan mudah diingat oleh otak manusia. Dan mungkin karena dalam Islam Tuhan suka yang ganjil. Oke, ini nggak nyambung. Nah, terus pikirin urgensinya, pikirin trigger emosinya. Kemarin waktu aku ngajar tuh sempat ada yang nanya, emosi itu apa? Bukannya emosi itu hanya marah atau sedih? Enggak. Emosi itu juga misalnya rakus. Emosi itu juga misalnya kepengen banget ngidam. Emosi itu juga misalnya nggak tahan pengen beli. Jadi emosi itu bukan hanya sedih atau marah ya. Emosi itu juga hal-hal lain yang intinya kamu rasakan gitu. Oke. Formula yang kedua adalah how to. Nah, how to ini, strategi how to ini bisa kamu gunakan untuk hampir di segala jenis copywriting. Mau itu email, mau itu Instagram, mau itu TikTok, mau itu ebook, mau itu landing page, itu hampir semuanya works kalau pakai how to. Cara, bagaimana, itu oke banget. Tapi tetap aja ya, meskipun kamu tahu formulanya adalah how to, kan tapi tetap harus ada lanjutannya ya, how to apa gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya kamu dibayar untuk nulis ebook karena kamu copywriter, atau kamu ingin jualan ebook untuk dapat duit, ini adalah salah satu formula yang menurut aku harus kamu kuasai. Ini perlu latihan. Dan kamu juga perlu tahu ya, apa yang laku buat dijual. Apa ebook yang orang cari. Caranya gimana, kamu bisa lihat di Google sih trennya apa gitu. Atau biasanya tuh ada penelitiannya dari aliansi apa ya, Internet Indonesia atau apa gitu. Jadi kita bisa tahu biasanya tuh di Google dalam setahun terakhir trennya apa. Orang paling banyak nyari keyword apa kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih yang paling tren itu salah satunya adalah affiliate marketing ya. Tapi tadi seperti awal ketika aku bilang balik lagi, kalau memang kamu nulis ebook untuk kamu jual sendiri, cobalah untuk menulis sesuatu yang memang kamu kuasai atau ada pengalamannya. Jadi kalau misalnya kamu mau nulis ebook tentang affiliate, ya harus ada affiliate dulu.
Tapi kalau misalnya kamu nulis untuk brand bayar kamu sebagai seorang copywriter, maka kamu yang perlu nanya sama brand ini. Tanya pengalaman mereka, tanya gimana mereka sukses jualan ini, jualan itu, dan lain-lain. Kamu yang harus bertanya. Jangan sampai si brand ini hanya bilang, ya udah deh, pokoknya terserah mau nulisnya kayak gimana, cari aja sendiri datanya. Enggak, jangan. Karena nanti kalau misalnya kayak gitu, tulisan kamu akan menjadi general. Isinya tuh bakal, ya agak sampah lah. Jadi kamu harus nanya sama klien. Harus banyak nanya, harus banyak menggali informasi gitu. Nah, ini juga salah satu yang populer juga. Ini sih istilahnya fear mongering, artinya nakut-nakutin. Headline kayak gini tuh oke banget. Dan ini ada penelitiannya. Kebetulan aku nulis ini di dalam buku aku. Istilahnya itu adalah loss aversion. Jadi ternyata manusia itu lebih takut kehilangan dibanding lebih senang untuk mendapatkan sesuatu. Ngerti gak? Contohnya gini, pacar kamu lebih takut kamu putusin daripada senang mendapatkan kamu. Kamu lebih takut kehilangan 50.000 daripada senang mendapatkan 50.000. Ternyata otak manusia itu seperti itu. Kamu lebih takut gak bisa mudik daripada senang dapat THR. Kayak gitu. Manusia tuh lebih takut kehilangan daripada lebih senang mendapatkan. Rasa takut itu sangat kuat, emosi yang sangat menakjubkan. Makanya itu kenapa banyak kalau kamu belajar copywriting di orang lain, salah satu materi yang diajarin adalah nakut-nakutin orang. Tapi, ada tapinya nih. Sebetulnya, hal-hal yang negatif, kalimat-kalimat negatif, rasa takut ini justru lebih bertahan sebentar. Bertahannya tuh sedikit. Di otak manusia lebih nempel hal-hal yang positif ketika dibuat senang. Mereka takutnya tuh takut banget, tapi itu akan hanya sebentar. Yang lebih nempel di mereka adalah rasa senangnya. Jadi saya gini, kan tadi aku bilang ya, pacar kamu lebih takut kehilangan kamu daripada senang mendapatkan kamu. Tapi yang bertahan lama di otak dia adalah ketika dia mendapatkan kamu, bukan ketika dia kehilangan kamu. Otak manusia tuh unik ya. Ini istilahnya tuh adalah psikologi marketing. Memang kalau dipikir-pikir, belajar copywriting, kalau topiknya kayak gini tuh agak berat gitu ya. Kalau kita nggak banyak baca, kita pasti nggak tahu. Aku juga nggak akan tahu kalau nggak baca. Dan aku sendiri masih berpikir, gimana nerapin ini dalam copywriting. Aku juga masih belajar loh. Aku tetap aja masih belajar meskipun ini tahun ke-6 aku jadi copywriter. Tetap aja pasti ada hal baru yang aku belum kuasai gitu. Tapi ini sangat-sangat penting untuk kamu kuasai, nakut-nakutin ini. Dan menurut aku kalau kamu mau sesuatu yang efeknya cepat, misalnya kamu lagi bikin diskon gede-gedean, flash sale, promo, diskon, apapun itu, nakut-nakutin itu cepat efeknya dan bagus. Oke. Nah, selain nulis nama e-booknya, kan kamu juga pasti nulis deskripsinya ketika kamu akan menjual produk itu. Nah, ini adalah formulanya. Kalau ini dibaca aja ya. Silahkan dibaca. Tulisan aku fontnya cukup gede kan. Nah, kalau kamu perhatiin, ini juga framingnya kalimatnya negatif. Karena apa? Ya karena itu. Hal yang negatif itu lebih cepat menarik perhatian kamu. Meskipun hal positif lebih bertahan lama di otak kamu. Kalau kamu pengen penjualannya cepat, takut-takutin aja gitu. Tapi memang ini mungkin nggak bisa untuk semua produk ya. Misalnya kayak kalau kamu jualan permen, apa yang mau ditakut-takutin gitu kan. Kecuali kamu bikin promo untuk permen kamu. Jadi ketika kita mau menerapkan suatu teknik atau suatu strategi, pikirin dulu dari produknya. Produk yang kamu jual itu nyambung nggak pakai strategi ini? Kalau ibu bisa banget. Berikutnya adalah CTA. Kan suka ada yang nanya ya, CTA itu strateginya gimana? Aku biasanya kemarin-kemarin cuma bilang pakai kalimat aktif, pakai kalimat positif, dan kalimat yang pendek. Aku lupa bilang bahwa harusnya kamu selalu pakai action verb atau kata kerja yang kuat gitu.
Dan bisa juga kamu ngasih manfaat. Contohnya kayak gini, sebelum versi gratisnya ditarik atau cuma tersedia minggu ini dan lain-lain. Jadi harus ada sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang mendorong urgensi. Kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Karena kamu pengen kalimatnya pendek kan. Pengen itu sederhana. Yang penting adalah ada action verb atau kata kerja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silahkan dikit aja di chat. Oh, tinggi banget ya tulisannya. Ini tinggi ini. Nah, ini aku bahas tentang teknik nulisnya. Pertama, gunakan struktur yang jelas. Sebetulnya, nulis apapun itu, kalau kamu ngerasa kesulitan, kamu ngerasa mentok, mau itu kamu nulis copywriting, mau itu kamu nulis skripsi, mau itu nulis ebook, mau apapun itu, pakai struktur dulu yang jelas. Jadi, aku kasih lihat ya, struktur yang jelas, tulis dengan gaya percakapan, fokus pada satu topik per bab. Bentar, keluar. Bentar. Eh, gimana sih kartu? Eh, udah keluar. Bentar ya. Aku akan kasih lihat ebook aku sedikit ya. Bentar. Tadi apa? Gunakan struktur yang jelas. Jadi, sebelum aku nulis ebook aku sampai selesai, aku tuh udah nulis ini, guys. Apa namanya? Strukturnya. Kayak gini. Hahaha, kelihatan. Terus, tulis dengan gaya percakapan. Bentar. Aku nulisnya tuh kayak ngobrol. Kayak gini. Ini kalau ebook ya. Tapi kalau misalnya kamu mau nulisnya buku yang teori banget, ini tentu nggak works. Terus fokus pada satu topik per bab. Ini yang aku tulis buat kantor aku. Jadi, ini tuh kalau di Notion, ini tuh bab kayak gini nih. Jadi, satu bab itu satu topik. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan nggak sih Iya, aku nge-share dari tadi? Tuh ya, oke. Oke, misal nih, aku bahas apa itu trust akun. Ya ini bahasannya cuma trust akun doang. Nggak kelihatan. Oh, sebentar. Nggak kelihatan ya? Eh, ini nggak kelihatan? Kelihatan nggak sih? Soalnya ini ada yang bilang nggak kelihatan. di aku Aku buka kelihatan sih Notion. Kak. Oh, kelihatan ya? Oke. Jadi nulisnya itu per bab itu fokus sama satu topik. Nah, kalau kamu bertanya-tanya, masa iya satu bab itu pendek banget gitu ya? Kan kalau di aku sih babnya agak panjang ya. Tapi tentu ada alasannya. Kenapa? Karena gimana pun ini tuh produk digital, orang itu kebanyakan bacanya itu kan di HP. Gak apa-apa kalau kelihatan pendek, karena kalau ini dibaca di HP, itu akan kelihatan gemuk, kelihatan padat. Apalagi kan ini aku versi web ya. Kalau misalnya dibuka tuh nanti di HP tuh ya bakal gemuk banget gitu. Oh, ini ke atas banget sih. Gitu. Aku juga nulisnya pendek-pendek. Jadi kayak satu paragraf maksimal 3 kalimat, kayak gitu-gitu aja gitu. Oh, oke oke. Jadi kayak gitu. Terus teknologi untuk bikin ebook. Aku nggak anti AI. Kalau kamu mau pakai AI buat brainstorming itu nggak masalah, nggak apa-apa banget. Tapi kalau kamu nulis full total, ada salah satu digital marketer di Indonesia yang dia pamer kalau dia nulis ebook itu cuma 2 jam karena pakai chat GPT. Eh, gimana ya? Ya terserah sih kalau misalnya dia mau cari duit dengan cara kayak gitu. Cuma aku sih, kalau aku pribadi ya, aku pasti mengkhawatirkan kredibilitas aku. Aku pasti takut kalau orang mikir aku ternyata bego gitu ya.
Aku juga nggak ngerti kenapa dia ngiklanin hal tersebut. Dan dia bahkan ngejual prompt cara nulis ebook dalam 2 jam. Padahal ebooknya dijual. Kan aku pikir kayak, lah nanti orang nggak baca ebook dia dong. Kan dia udah nyebarin promptnya. Aku tuh di situ tuh aku bingung mikir kayak, kenapa orang yang kayak gini? Apa yang dia jual itu justru bertolak belakang dengan produk lain yang dia jual gitu loh. Jadi aku sangat menyarankan untuk menulis sendiri, bukan pakai AI untuk menulis. Tapi kalau misalnya tetap ada yang kayak gitu, ya sudahlah, mau gimana lagi. Apalagi kan kejadiannya berkali-kali di grup, aku negor ada yang nulis pakai AI. Sekarang aku udah diem aja karena aku sudah capek gitu bahas itu. Nah, terus yang tadi, kayak ebook aku tadi, aku nulisnya tuh di Google Docs. Dan aku desain semua itu pakai Canva. Sorry. Semua pakai Canva. Dan aku lihat ternyata kreator lain yang nulis ebook mereka juga pakai Canva. Kalau zaman pas belum ada Canva itu susah banget, harus pakai Adobe gitu. Nah, sekarang bahasan tentang ebooknya sudah selesai. Aku sekarang mau bahas tentang freelance. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak tentang ebook? Atau pertanyaan tentang freelance? Kalau kalian banyak bertanya, itu justru lebih bagus buat aku. Silahkan, silahkan, silahkan. Kemarin waktu aku bawain materi ini tuh di perusahaan yang bayar aku, itu banyak banget yang nanya. Ya karena emang mereka nulis ebook sih ya buat dijual. Kalian tadi pertanyaan nggak? Kalaupun di luar topik yang kita bahas, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Ada yang mau bertanya? Aku tunggu. Bagusnya berapa halaman buat bikin ebook? Yang kantor aku itu sebetulnya kalau ditaruh jadi PDF itu panjang sih. Yang aku akan tulis juga panjang ya. Tapi sebetulnya ada yang ngasih teori ini. Dan aku cukup setuju sih. Dia bilang gini, aku lupa sih siapa yang ngomong ya waktu itu. Sumpah aku lupa. Tapi dia ngomong kurang lebih kayak gini. Kalau kamu punya ilmu dan kamu mau nulis buku, terus kamu mau jual ilmu kamu dalam bentuk buku, sebaiknya jangan share semua ilmu kamu dalam satu buku. Kenapa? Karena kan nanti kamu mau jual buku-buku lainnya gitu. Jadi misal nih, kamu nulis, 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 terus ternyata ujung-ujungnya kayak lebih dari 100 halaman gitu. Kan hari gini attention span-nya manusia tuh pendek ya. Mereka cepat bosen dan mereka tuh lebih suka baca sesuatu yang sekali duduk habis. Coba pangkas, jadi misalnya 50 atau 25. Nah, terus sisa dari ide atau tulisan kamu itu, kamu bikin aja dari ebook yang lain gitu. Idealnya sih seperti itu dan aku setuju banget. Cuma memang nggak semua orang berpendapat seperti itu. Kalau kayak kantorku kan mereka maunya satu ebook itu harus benar-benar menyelesaikan semua hal yang dibahas produk kantor aku kan properti ya. Jadi tadi itu kalau yang tadi aku tunjukin ke kalian yang di Notion itu benar-benar dari atas sampai bawah itu ngebahas semuanya total selesai. Dan itu dibagiin secara gratis ke klien. Kalau yang ebook aku yang gratis yang tahun 2022 itu berapa halaman nih? Sebentar, sebentar. Aku coba lihat ya. Aku sebetulnya nggak inget sih ebook aku tuh berapa halaman. Tapi seingat aku sih itu nggak tebel-tebel banget ya. Karena apa? Karena itu tadi kan karena gratis ya. Tapi kalau untuk yang mau aku tulis ini, aku rencananya memang akan agak tebel sih. Aku nggak akan membatasi halamannya. Oh, ibu aku yang gratis 30 halaman dan menurut aku 30 halaman itu udah oke banget ya. Udah udah mantep banget sih itu. Udah berbobot banget. Tapi kalau aku pribadi untuk yang sekarang lagi aku tulis ya, kemungkinan besar itu akan tebel banget. Karena itu belum didesain kan, baru ditulis doang. Jadi kalau bilang berapa banyaknya, sebetulnya nggak ada angka yang ideal. Tapi tadi aku udah kasih tahu ya, POV-nya.
Ada yang pro sedikit aja, ada yang pro banyak aja gitu. Tapi kalau aku lihat ya rata-rata minimal banget, minimal 15 sampai 20 halaman sih. Itu untuk yang gratis ya. Kalau yang berbayar harusnya lebih berbobot dong, harusnya lebih tebel. Kata per bab, aku pernah baca di mana ya. Jadi ada yang bilang kayak tanya tuh per bab itu minimal banget 10 halaman. Tapi itu kan tergantung desain ya. Kalau kayak aku gitu, kayak ibu aku yang gratis itu kalian pasti lihat desainnya banyak dan agak rame. Jadi satu bab itu kayak banyak, padahal kalau misalnya dipindah ke PDF jadi nggak terlalu banyak. Itu cara aku supaya supaya yang baca nggak terlalu bosan sih. Gitu. Minimal berapa katanya, aku nggak bisa jawab ya. Jadi kalau zaman sekarang itu, karena ebook itu nggak cuma sekedar tulisan doang, tapi juga desain, ya berapa katanya aku nggak bisa bilang sih. 10 halaman udah desain lah, terbak. Kalau Word itu satu halaman berapa ya? Nggak sampai 300 kata kan? Gitu. Kak, boleh bagi tipsnya gimana? Misal kita pengen bikin ebook, tapi nggak pengen seperti ikut-ikutan tren. Kita pengen bikin tren ebook baru. Jadi seperti kita punya warna sendiri. Oke, kalau boleh jujur, kalau kamu ngejarnya uang, kalau kamu ngejarnya uang, kamu bukan kreator atau influencer yang terkenal, kamu belum punya produk digital sebelumnya, kamu bukan full penulis di dunia nyata, sebaiknya ikut tren aja. Karena pasar produk digital itu kan rame. Akan lebih sulit lagi bersaing kalau kamu baru mulai dari nol dan kamu berusaha menciptakan tren sendiri. Dibanding kamu ikutin tren yang ada gitu. Memang kesannya ini kok kayak nggak seru ya nulis kayak orang lain gitu. Tapi kan kamu pasti punya sesuatu hal baru yang bisa kamu bagikan. Nggak mungkin kan semua manusia kepalanya sama. Boleh aja sih nyiptain tren, tapi akan lebih sulit lagi untuk jualannya gitu. Apalagi kalau misalnya ini pertama kalinya kamu nulis ebook dan ini pertama kalinya kamu jualan. Akan lebih mudah kalau kamu ikut tren dibandingkan kamu memulai sesuatu yang baru. Misal nih, kayak yang kantorku itu, dia kan yang pertama di Indo ya, yang mengeluarkan semua produk-produk itu. Entah itu ebook, entah itu konsultasi gratis, pokoknya segala hal yang dilakukan oleh perusahaan aku adalah pelopor di Indonesia gitu kan. Tapi kenapa kami berani ngelakuin semua itu, bikin ebook lah dan lain sebagainya? Karena memang kami memang sudah ada marketnya gitu loh. Bukan mulai dari nol. Ini perusahaan udah berdiri belasan tahun. Marketnya udah ada, kolamnya udah ada, dan udah punya kredibilitas. Jadi kalau mau bikin A, I, U, E, O itu berani. Tapi kalau misalnya kamu mulai dari nol, terus modelnya terbatas, saran aku adalah ngikutin tren aja. Karena kadang orang nih pertama kali jualan, pertama kali bikin produk digital, terus misal nih, misal pahit-pahitnya ternyata terjualnya sedikit atau terjualnya sulit. Nanti jadi males, nanti jadi down dan gak mau jualan lagi. Jadi aku nggak mau kalian trauma. Jadi please mending ikutin yang ada dulu aja sih kalau menurut aku. Tapi nanti kalau misalnya jam terbangnya sudah agak naik dan sudah terbiasa jualan, ingin bikin ebook yang lebih eksperimental, itu sih sangat-sangat aku dukung ya. Kayak yang sekarang, ebook yang aku tulis itu, kalau boleh jujur, ini agak eksperimental karena aku kan udah lihat ya, udah baca juga ebook copywriter-copywriter lain di Indonesia. Aku beli loh. Jangan salah, aku juga beli loh buku ebook, bukan ebook, buku-buku copywriter yang lain. Dan aku lihat isinya tuh gitu-gitu aja. Aku berani buat nulis sesuatu hal yang baru karena aku pikir aku sudah punya cukup jam terbang dan aku sudah punya cukup pasar. Kalian-kalian ini sebetulnya. Makanya aku berani. Tapi kalau saya mulai dari nol,
Takutnya tuh terjualnya sulit, terus kamu down, terus kamu berhenti. Nah, itu aku nggak mau. Gitu. Saya punya ebook tentang sains karena ini yang saya kuasai. Oke, itu bagus. Kalau kamu nguasain itu, ya udah kerjanya itu aja. Tapi kalau misalnya kamu misalnya mempelajari hal baru, terus kamu pengen share apa yang kamu pelajari, ya bisa juga. Tinggal dilihat, ini ada kemungkinan dijual nggak ya? Atau kamu mau jadiin sebagai lead magnet yang gratis, gak apa-apa juga. Atau kamu maunya jualan jasa sebagai penulis ebook, buat brand juga gak apa-apa kan? Mbak Linda nanya lagi, apa sih yang bisa menjadi pembeda ciri khas dari ebook dibandingkan postingan informatif dalam bentuk karosel? Kalau ebook ya udah pasti pembahasannya lebih dalam. Kayak yang aku tadi, yang kantor aku gitu ya. Itu kan tebel banget ya. Bahasannya tuh banyak banget, apalagi banyak angka, hitungan. Kalau properti itu kan ada kayak pajaknya, ini itu. Carousel, misalnya kayak 10 slide aja, itu pasti padat banget dan orang akan bingung, orang akan capek bacanya. Kalau ebook kan, ya emang mereka baca ebook itu memang bertujuan untuk dapat informasi yang dalam dan banyak. Dan mereka akan berusaha meluangkan waktu kan buat bacanya. Jadi wajar aja isinya lebih dalam. Ekspektasi yang baca itu memang seperti itu. Tapi kalau Instagram kan orang baca carousel itu maunya sekali duduk selesai. Mereka bukan ekspektasi kayak sesuatu yang rumit, sesuatu yang jelimet gitu. Ebook pasti lebih dalam dibandingkan carousel dan pasti lebih tebel gitu. Dan biasanya sih ya, eh bentar, aku mikir dulu, aku boleh nggak ya ngomongin? Oke, jadi kan aku bahas sedikit aja lah ya. Aku nggak akan sebut nama ya. Jadi kan kalian tahu, aku pernah kerja sama copywriter yang lebih senior. Aku tuh udah tahu isi e-booknya isi bukunya dia jauh sebelum dia terbitin karena pas aku kerja sama dia itu aku udah dikasih lihat gitu kan apa bedanya dengan yang dia ajarin di IG dengan yang dia ajarin di e-book. Yang di e-book itu udah pasti jauh lebih kompleks, jauh lebih dalam, dan menurut aku sih lebih oke ya, karena gimana pun juga kalau di media sosial itu serba terbatas gitu loh kan. Kalau di buku kan bisa lebih panjang nulisnya, nggak usah dihemat-hemat juga katanya gitu loh gitu. Makanya kenapa kemarin aku bilang ada hal yang nggak bisa aku jelasin di postingan Instagram ataupun dalam webinar karena itu terlalu kompleks dan kalau kalian dengerin aku ngoceh itu pasti akan terlalu membosankan gitu. Kak, hal apa aja yang dipertimbangkan buat putusin harga jadi penulis ebook? Bentar. Oh, eh bentar. Seingat aku dibayar 5 juta buat nulis 5.000 kata. Itu ebook tahun 2021. Bentar ya, aku cek dulu bener gak sih waktu itu? 5 juta bagi 5.000. Iya bener, waktu itu dibayar 5 juta. Dan itu aku kerjain dua, 2 minggu. Alasan kenapa aku pasang harga segitu kan waktu itu aku masih kerja sama yang senior itu kan. Jadi dia yang nentuin harga. Kenapa, kenapa bisa tinggi kan? Karena dia udah senior. Makanya berani pasang harga segitu. Begitu. Tapi karena kerja di dia juga ujung-ujungnya aku juga pasang harganya nggak jauh sih. Mungkin kesannya tinggi ya, tapi kan aku bisa memastikan kalau itu bagus gitu kan. Aku bisa memastikan kalau itu selesainya tepat waktu dan lain-lain gitu. Ya ada harga, ada rupa lah. Kalau yang di kantor itu, yang aku tulis di kantor itu kebetulan banget itu ngebut ya. Karena waktu itu tuh kayak lagi mau bikin expo gitu, jadi mau segera dibagiin. Itu aku tulis dalam waktu 12 jam. Terus kalau nggak salah itu 6.000 kata deh. Tapi kenapa bisa cepet? Itu kan karena emang aku udah nguasain topiknya ya. Jadi gini, kalau kita nentuin harga, misalnya 2 minggu, 5 juta. Tapi kalau misalnya kamu kerjain ngebut, misalnya 5 hari, harus lebih mahal lagi, ngerti kan? Karena kalau yang namanya kilat, itu pasti ada harga tambahan gitu. Misal nih, kliennya bilang, aduh 5 juta ketinggian. Oh yaudah deh bisa, misalnya 2,5 juta, tapi ngerjain 2 bulan gitu. Kurang lebih kalau nego-nego kayak gitu ya. Nah, aku penasaran kalau ada perusahaan nyawa kita sebagai jasa penulis e-book, nanti penulisnya tulis siapa? Mereka.
Nama kamu nggak akan ditulis, tentu saja. Nah, ya ini tolong dipahami ya, jangan sampai kamu kesinggung gitu misalnya, kok nama aku nggak ditulis? Ya kan, kamu bukan yang punya brand, kamu bukan perusahaan itu. Kan kamu nulis untuk mereka. Jadi, ya anggap aja kamu ghostwriter lah. Yang tadi aku bilang 5 juta itu, tentu saja nama aku nggak ditulis. Karena waktu itu aku nulis ebook itu untuk materi bootcamp perusahaan tersebut gitu. Bentar, aku minum. Nah, ini masih ada yang nanya soal ebook nggak? Kalau ada silahkan diketik. Kalau enggak, kita lanjut bahas yang tentang tadi apa freelance. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, aku bahas freelance ya. Soal font, biar pembaca nyaman apa ya, Kak? Aku nggak inget aku pakai font apa yang ebook pertama kali itu. Sebetulnya fontnya itu ada teorinya. Bentar ya. Eh font untuk buku bacaan. Oh, itu di Google nemu Arial, Georgia, Calibri, dan lain-lain. Itu disebutnya serif atau sans serif ya? Oh, sans serif. Eh, BTW, kalau soal font ini masuknya ke ranah desain ya. Makanya aku googling, aku nggak hafal gitu. Kalau bisa jangan pakai font aneh-aneh, pakai font yang populer aja, pakai font yang biasa dipakai di pasaran atau di Google. Karena apa? Pertama, untuk meningkatkan keterbacaan, percuma tulisan kamu bagus dan berbobot. Kalau misalnya susah dibaca, nanti orang protes. Kedua, ukuran fontnya jangan terlalu kecil. Kamu bukan nulis bukan buat buku cetak, tapi kamu nulis buat buku digital. Jadi pastiin kalau orang baca di HP, dia bisa baca itu dengan enak. Bentar, yang ketiga apa ya? Ya aku mau ngomong tiga hal. Apa ya? Lupa. Oh, ketiga, warnanya jangan terlalu aneh-aneh. Pokoknya usahain fokus ke keterbacaan, bukan soal keunikan desain. Yang keempat adalah lisensi. Kalau mau nulis ebook atau jualan produk digital apapun itu, meskipun bukan ebook, cari dulu lisensi font. Font yang kamu pakai harus gratis lisensinya, kecuali kamu beli font sendiri. Karena ada beberapa kasus agensi di Indonesia dituntut jutaan rupiah gara-gara pakai font orang dan nggak bayar. Kita-kita ini kan bukan orang kaya, jadi tolong gunakan font gratis. Cari dulu lisensinya. Aku juga kalau misalnya eh, bikin-bikin gitu, aku pasti cek dulu lisensinya. Referensi desain ebook Mbak Linda dari mana saja? Pinterest, gitu. Kak, kalau jadi penulis ebook juga jadi layouternya, Kak? Enggak. Itu mah beda lagi tuh, pasti orang desain. Kecuali kamu memang bisa ngedesain dan kamu nawarin ke perusahaannya, saya bisa nulis sekaligus desain, jadi harganya satu paket, itu nggak apa-apa banget. Kalau seperti itu, apa boleh sang penulis mengatakan buku tersebut buatannya, Kak? Apa tergantung perjanjian? Ini maksudnya buat yang nulis buat perusahaan ya? Tetap nggak bisa, karena ya itu punya perusahaan tersebut. Boleh kamu masukin portofolio, tapi tidak boleh kamu katakan ke publik bahwa itu buku saya loh gitu. Enggak, itu buku ya tetap buku perusahaan tersebut. Begitu. Konsepnya agak membingungkan ya. Sama kayak saya tadi, eh, buku yang aku tulis buat kantor aku, yang ditaruhnya di Notion, orang juga nggak akan tahu kalau penulisnya itu Erlinda gitu. Orang nggak tahu. Orang taunya yang nulis itu adalah kantor aku. Tapi kalau misalnya aku cerita gini ke kalian gitu, nggak apa-apa gitu.
Kalau nulis ebook sendiri tuh copyrightnya gimana? Copyrightnya kita, itu punya kita. Tapi memang di Indonesia ya namanya juga orang ada aja akalnya ya tetap sih ada kemungkinan plagiasi itu tetap. Jadi kalau nggak salah tahun 2023 bukan aku korbannya tapi orang lain. Dia tuh sama kayak aku jualan kelas juga. Materi dia di-download sama peserta dan peserta itu jualan kelas pakai materi tersebut. Nggak diubah sama sekali plek ketiplek. Jadi desain PPT-nya nggak diubah, isinya nggak diubah 100% dia download terus langsung dia jual lagi. Itu gila kan? Makanya itu kalau kalian lihat semua halaman PPT aku tuh ada tulisannya copyright Erlinda sama tahunnya gitu ya. Tapi meskipun aku nulis copyrightnya ke aku, tetap ada potensi dicontek. Karena aku pribadi yang kayak postingan di Instagram aja kan ya banyak dicontek kreator, bahkan kreator yang jauh lebih besar, ya aku bisa apa gitu kan. Kayak gitu sih, risikonya begitu. Bahkan pernah tulisan aku dicontek oleh media besar. Dan itu yang bikin aku agak kesinggung. Karena gimana pun pasti lebih banyak yang baca media itu dibanding tulisan aku. Apa ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana caranya eh, orang menemukan kamu dan tahu bahwa jasa kamu itu nulis ebook. Menurut aku sih salah satu cara tergampangnya adalah kamu nulis ebook dulu dan kamu publikasikan sehingga ketika orang nemu akun kamu di internet terus tahu kalau kamu nulis ebook dan ya mereka bisa hire kamu juga gitu. Cara lain adalah sih ada aja sih job-jobnya itu mau itu di LinkedIn, mau itu di situs-situs freelance. Meskipun sekarang persaingannya udah lebih ketat lagi ya, karena udah banyak banget yang freelance. Cara ketiga adalah ngiklan. Bukannya aku nggak pro sama strategi organik ya, bisa aja. Tapi kalau hari gini, kalau mau organik biar lebih gampang ketemu klien itu adalah harus viral dulu. Nah, kalau memang nggak dapat-dapat viralnya, iklan saja. Iklankan jasamu. Begitu. Cara lain adalah aku tuh pas awal-awal ya ngonten, nulis, dan lain-lain, aku tuh selalu ngomong sama semua orang. Semua orang itu harus tahu kalau aku tuh penulis. Biar apa? Ya biar word of mouth, mulut ke mulut gitu. Jadi akhirnya mereka datang sendiri dan mereka pakai jasa aku. Kurang lebih kayak gitu. Dan bahkan pas awal-awal itu juga beberapa klien aku tuh teman-teman aku sendiri gitu. Strategi lainnya, oh, misal nih, kamu udah dapet satu klien. Terus, misalnya klien ini bayar kamu untuk postingan Instagram. Misalnya ini perusahaan B2B gitu ya. Contohnya, eh perusahaan kain. Terus kamu tawarin aja jasa lain gitu. Istilahnya cross-selling. Atau tawarinnya lebih mahal, istilahnya upselling. Kamu tawarin to the point aja bilang, saya juga bisa loh ngerjain ini, saya juga bisa loh ngerjain ini. Kakak butuh jasa saya yang ini nggak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kamu nggak ngomong, mereka nggak akan tahu bahwa kamu jual produk lain juga, termasuk jasa nulis ebook. Jadi itu perlu diomongin ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu jualan, apalagi jualan jasa, terus kamu malu gitu. Kamu nggak mau ngomong ke orang bahwa kamu jualan jasa itu. Jangan kayak gitu. Kamu harus ngomong. Aku juga gitu kok. Bahkan pas yang kemarin itu, pas aku awal-awal kena PHK ya, tahun 2023, itu aku jujur loh ke klien aku ngomong, Kak, butuh jasa lain nggak? Kebetulan banget nih, aku kena PHK, jadi aku bisa ada waktu luang buat ngerjain yang lain, atau misalnya kayak aku butuh uang, lalu memang mau aku setebel itu. Karena menurut aku ya, nggak apa-apa juga. Tuh orang tahu kalau aku jualan jasa, aku nawarin ya gak usah malu-malu gitu. Kalau aku gitu ya. Dan menurut aku selama ini itu work sih, kayak gitu. Apa lagi yang mau kalian tahu?
tentang ebook, freelance, dan lain-lain. Masih ada nggak nih pertanyaan? Ada lagi nggak nih? Oh ya, aku juga mau bahas pendapat aku tentang spill pendapatan. Jadi, jualan produk digital kan lagi masif banget ya. Salah satunya adalah ebook, makanya kenapa aku bikin webinar ini. Karena kan kita semua ini intinya kan suka nulis dan penulis ya. Jadi kalau aku bahas tentang ebook nyambung dong. Nah, tapi selain ebook kan sebetulnya ada banyak produk digital lain yang bisa dijual. Misalnya kayak template, kayak apapun itu gitu ya. Nah, jadi aku tuh beli ebooknya Anisas tentang yang aku lupa. Bentar, aku cari tahu dulu dia jual apa waktu itu. Aku baca sampai selesai kok. Tapi intinya adalah, oh, bukunya tentang semangat konten. Jadi dapat duit dari konten. Nah, terus kenapa pandangan aku jadi berbeda? Jadi gini, aku termasuk yang anti anti buat pamer penghasilan. Misalnya, oh aku berhasil jual kelas berapa juta gitu. Oh misalnya aku dapat duit berapa juta dari freelance. Atau misalnya, oh aku jual ebook dapat berapa juta gitu kan. Aku nggak suka kayak gitu. Dan banyak kan yang sebetulnya kontra. Yang merasa kalau spill penghasilan di media sosial itu kurang etis. Karena dia takut kecemburuan sosial dan lain-lain. Nah, tapi si Anises itu bilang bahwa justru dengan spill pendapatan, kita bisa memotivasi orang lain buat mulai ngonten, buat mulai jualan, atau buat mulai freelance, atau buat mulai affiliate marketing. Apalagi di dunia digital kayak gini, sebetulnya kan makin banyak opsi kita buat mendapatkan uang. Aku nggak bisa bilang lebih mudah juga sih. Tapi kan kita punya potensi untuk mendapatkan uang bahkan dari rumah. Kayak aku gitu ya. Aku dengan di kamarku ini dengan kadang hanya pakai baju tidur terus pakai bergo gini gitu. Karena ada potensi tersebut lah, makanya kita harus ngajak orang lain juga biar ya udahlah, ayo kita sama-sama cari duit dibanding kita meratapi nasib dan mikir kayak cari duit sulit dan lain-lain. Menurut aku pandangannya bagus juga dan aku pengen kalian ketika ngeliat kreator konten atau influencer atau siapapun di Instagram yang pamer penghasilan itu kalian termotivasi, bukan iri. Sekalipun aku nggak akan pamer pendapatan aku sama sekali ya, aku anti. Tapi tetap aja aku pengen kalian juga termotivasi. Kalian termotivasi nulis ebook, kalian termotivasi freelance, kalian termotivasi dapat klien dan lain sebagainya. Pokoknya motivasinya tuh ada uang, uang dan uang. Supaya maksudnya daripada kita sedih gitu kayak, "Aduh, ternyata kan cari uang sulit ya. Mending kita tetap berusaha untuk mendapatkan uang." Intinya gitu. Sebetulnya tuh kemarin kayak aku tuh pengen jualan template. Jadi di grup itu ada yang aku kasih template gratis kan ya 3 orang. Terus kenapa template-nya nggak aku jual? Karena aku masih ngerasa kayak template itu biasa aja. Jadi aku berpikir produk itu harus bagus banget biar orang mau beli. Kalau template-nya udah lebih bagus, kemungkinan besar aku jual. Tapi kalau nggak bagus, nggak akan aku jual. Gitu. Kalau ada yang nggak tahu template-nya apa, template konten. Kayak gitu. Nah, aku kan pernah cerita ya di grup bahwa selain nulis, apa saja sumber pendapatan aku, gimana cara aku mencari uang. Nah, maksud aku adalah kalian juga bisa seperti itu. Begitu. Aku bukan nakut-nakutin ya, tapi kan dengan kondisi negara kita yang agak unik begini gitu, sebaiknya kalian semakin termotivasi gitu. Karena kayak aku nih, mungkin kalian mikir, ngapain kakak jadi freelancer atau jualan kelas kan capek, kakak udah kerja kantoran tiap hari. Ya karena uang gitu, uang apalagi uang gitu ya. Ya kalaupun ada uang lebih terus bisa ditabung, bagus kan gitu. Ada pertanyaan lain nggak?
Tanya dong, tanya dong, tanya dong. Biar nggak aku sendiri yang ngomong. Karena jujur agak capek ya, ngoceh. Ada yang mau nanya nggak nih? Ada. Lu ini mau nanya? Atau kepencet doang? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Oh ya, aku udah nggak ngejoki, tapi aku masih freelance copywriting, ngajar, ngedesain. Aku nggak promoin ini ya, tapi aku memang jualan desain juga. Maksudnya kalau ada orang minta tolong didesainkan, aku kerjain, asal harganya cocok. Aku ngedesain pakai Canva. Canva aku tuh pro, legal ya, bukannya ilegal, legal ini. Aku bayar tiap tahun. Terus, kalaupun misalnya ada yang mau ngebayar aku buat ngedit video pun, aku juga akan oke. Karena CapCut aku juga pro, tapi aku belum pernah sih. Dan sebetulnya belum aku iyain juga, karena kan kalau video-video panjang gitu, laptop aku pasti panas banget ya. Gitu. Apalagi ya pendapatan aku. Kalian tahu gak sih, apa aja kerjaan-kerjaan nggak umum yang aku ambil demi mendapatkan uang? Nih, jadi waktu aku masih kuliah yang S2 itu kan teman-teman aku pada daftar CPNS. Nah, ternyata kan teman-teman aku daftar jadi dosen. Nah, ternyata salah satu tasnya adalah presentasi. Kalian tahu nggak apa yang aku dibayar untuk apa? Buatin PPT presentasi. Mereka nggak bisa bikin PPT yang cantik. Mereka nggak bisa bikin PPT yang estetik. Aku dibayar untuk bikin PPT 5.000 per slide supaya desainnya cantik. Dan aku juga bikinin PPT buat teman-teman aku yang sidang. Ya karena itu tadi teman-teman aku nggak bisa ngedesain yang cantik. Jadi demi kelihatan cantik. Jadi intinya mendapatkan uang itu bisa dengan cara apa saja. Hal halal ya. Eh, ada nggak tips dari pengalaman Mbak Linda untuk memilih brand yang bisa jadi tempat kita melempar umpan menawarkan jasa? Kalau pas aku masih kerja sama copywriter senior tersebut ya, kayaknya dulu sih nggak pakai strategi ya. Aku sih dia nyuruh aku nge-review brand tersebut di Instagram Story, terus aku mention brandnya, terus brandnya ternyata emang beneran mau. Waktu itu salah satu brand yang make jasa aku itu, pas aku masih kerja sama senior itu adalah Suka Suka Aromaterapi, SUKHA. Itu. Jadi pas awal-awal dia berdiri itu dia pakai jasa aku. Terus apalagi ya brandnya ya? Sebetulnya ini nggak ada strateginya sih ya kalau aku. Kalau dari aku ya, saran aku adalah kan kalian dari berbagai daerah yang berbeda. Kalian pasti lebih memahami daerah kalian dibandingkan aku. Misalnya kayak Kolbi kan dari Sulawesi Selatan. Kamu bisa fokus ke brand-brand lokal di Sulawesi Selatan. Karena apa? Pertama, kamu pasti lebih ngerti pergaulannya, slangnya, bahasa gaulnya, tempat nongkrongnya, dan lain-lain. Jadi, ketika kamu bikin postingan, copywriting, dan lain-lain, akan terasa lebih familiar dibandingkan aku yang dari Jabodetabek. Aku nggak akan tahu buat orang Sulawesi Selatan aku harus nulis kayak gimana gitu. Itu tips dari aku. Jadi waktu itu pernah ada peserta private mentoring aku dan dia itu tinggal di Kalimantan. Terus dia bilang sama aku, Kalinda, di sini masih belum banyak agensi. Terus aku bilang, oh itu berarti peluang besar dong buat kamu. Karena kalau belum banyak agensi, pasti banyak UMKM yang butuh jasa untuk go digital tapi nggak ada yang bantuin. Dan kalau UMKM itu pakai agensi dari Jabodetabek pasti kemahalan dong. Jadi aku dorong dia supaya nyari. Aku aku rasa ini karena dia beruntung sih. Bukan, maksudnya itu karena kerja keras dia ya, bukan karena ikut kelas aku ya, bukan ya. Aku tidak mengklaim keberhasilan dia ya. Jadi waktu itu tuh habis dia selesai private mentoring, langsung dia dapet klien. Terus aku langsung bilang kayak gini, oh
kamu ini ya, apa, langsung balik modal ya, ngeluarin biaya buat rawat mentoring, terus langsung dapet duit lagi, gitu. Salah satu hal yang aku saranin sih gitu ya, ambil dari daerah kamu sendiri karena kamu pasti lebih ngerti. Tawar-tawarin aja. Aku dulu sempet nawarin ke teman aku juga kok. Aku tuh nggak malu loh, sumpah. Aku sampai nawarin ke teman-teman aku sendiri jasa aku. Aku nggak peduli kalau misalnya orang lain ngomongin di belakang kayak, ini Linda nih, kayaknya otaknya duit, duit, duit gitu. Bodoh amat. Karena memang hidup itu butuh duit. Ya udah. Kak, ini pertanyaan random aja. Kalau nggak jadi copywriter, mau jadi apa? Aku ini sudah menjalani banyak profesi. Dan anehnya, anehnya, aku tuh ngerjain apa aja bisa enjoy, bisa suka. Aku itu tipe orang yang, ya kalau emang bisanya ini yang dikerjain, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku cari nafkah, yang penting aku dapat duit. Kalaupun nggak jadi copywriter, aku mau kerja-kerja admin gitu juga mau. Aku, aku disuruh bersih-bersih aja mau. Otak aku hanyalah yang penting aku bisa cari uang, cari makan. Oh, tapi di luar itu semua pastinya ada pekerjaan yang tidak bisa sama sekali aku lakukan. Apa? Yang berkaitan dengan angka. Misalnya, aku tidak mungkin jadi orang pajak. Aku tidak mungkin jadi akuntan. Jadi aku bisa ngerjain apapun selama itu tidak berkaitan dengan angka. Gitu. Hmm. Jadi joki bertahan hidup. Jadi admin bertahan hidup. Ngajar, bukan ngajar copywriting ya, ngajar yang sebelumnya. Bertahan hidup, meskipun gajinya kecil banget. Kata ibu aku tuh katanya orangnya bisa bertahan dalam kondisi apa aja. Jadi, kalaupun gak jadi copywriter, aku bisa jadi yang apa aja yang lain, asalkan gak berkaitan sama angka. Zul, Kak udah analis audiens, mantengin tren, nulis tiap hari, coba repetisi konten yang udah viral, tapi ada yang FYP, ada yang enggak. Sebenarnya viral ada formulanya atau enggak sih? Enggak ada. Jadi gini, Zul, aku tuh di poin aja ya. Kan biasanya ada ya influencer atau kreator konten yang bilang, ini tuh formula viral. Benar. Tapi masalahnya, bentar, aku ngecas. Tetep. Tapi masalahnya, ketika dia ngasih tahu formula viral, yang ngeliat kan bukan cuma kamu, tapi ribuan orang lainnya. Kemudian ribuan orang lainnya itu menggunakan formula yang sama. Dan akhirnya formula tersebut jadi basi karena terlalu banyak yang make. Jadi intinya apa? Semua ini tuh dinamis, akan selalu berubah. Nggak ada hal yang pasti di dunia digital marketing ini. Kita harus selalu menemukan hal yang baru, harus selalu testing hal yang baru. Meskipun kayak tadi aku bilang, formula how to itu hampir selalu works, hampir selalu bagus. Iya, tapi mungkin kadang-kadang ada yang pakai formula how to terus merasa, kok tetap nggak viral gitu. Memang dinamis, memang harus dicoba terus. Jadi nggak ada jawaban baku. Ini bukan sains, ini bukan hitung-hitungan matematika, ini bukan hitung-hitungan pajak. Jadi nggak nggak pasti gitu loh sifatnya. Akan terus berubah. Kalau misalnya kamu ngerasa, gila capek banget digital marketing kayak gini banget, sampah. Emang kayak gitu. Kamu tahu gak sih, aku juga frustasi loh kerja. Karena kan di kantor aku itu salah satu target aku adalah aku harus bikin konten viral. Kenapa harus bikin konten viral? Karena tiap kali konten di kantor itu viral, leads di kantor aku tuh nambah. Kan aku harus ngumpulin leads ya. Nah itu dia. Memang tiap kali eh, viral, yang A, B, C, dan lain-lain, itu strateginya memang beda-beda terus. Memang harus selalu nyari yang baru gitu. Kalau boleh jujur kayak gitu. Kalau boleh jujur memang capek sekali. Aku nggak akan bilang kalau ini mudah ya. Nggak. Dari yang viral tahun 2023, 2024, dan tahun ini, jujur, semuanya strateginya beda-beda. Kalau lagi burn out, copywriter lakukan apa? Aku tuh punya banyak hobi. Jadi kalau aku capek nulis, aku tinggal melakukan apa saja yang bisa aku lakukan di luar menulis. Aku bisa nge-gym, aku bisa berenang, aku bisa masak, aku bisa nonton film ke bioskop.
Aku bisa nonton drakor di HP-ku. Aku bisa ke salon. Pokoknya segala macam banyak sekali. Carilah hal-hal yang bisa kamu lakukan. Mau itu mengeluarkan uang ataupun enggak gitu. Jadi sebetulnya yang bisa kita lakukan itu banyak sekali. Tergantung kitanya aja. Eh, Kamu pernah dengar nggak sih? Salah satu cara ketika kamu stres banget, ketika kamu suntuk adalah jalan kaki. Ini salah satu cara paling mudah. Kamu tahu nggak? Jadi pas tahun 2023, pas aku belum di PHK dari kantor yang lama itu, tiap kali aku stres, aku jalan kaki. Karena kebetulan di dekat kantor aku itu trotoarnya besar di Jakarta ya. Ini Jakarta Pusat, dekat Istana Merdeka. Itu kan trotoarnya besar ya. Terus kalau jalan itu siang-siang itu aman gitu loh, nggak ada begal, nggak ada apa. Jadi tiap kali aku stres, aku langsung jalan kaki kayak gitu. Itu cara murahnya ya. Tapi kalau cara tidak murahnya, saya ke salon. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau mau ngomong boleh ya. Nanya nggak harus di chat, boleh ngomong juga. Belum. Ada lagi pertanyaan? Masih mau nanya apa enggak? Ini akan aku taruh di YouTube ya. Semoga kerekam. Jadi kemarin tuh pernah ada yang private mentoring sama aku. Terus nggak tahu kenapa aku udah pencet recording tapi ternyata nggak kerekam. Gila, aku nggak enak banget. Makanya itu kadang aku takut-takut kalau janjiin ngerekam tuh. Sorry Kak, telat nih. Ada rekamannya ya Kak. Hah? Kayaknya kamu nggak telat deh. Kamu kan dari tadi ada, Baik. Iya, aku rekam sih. Semoga tidak hilang ya. Karena pernah hilang. Nanti aku taruh di YouTube. Semoga tidak hilang. Ingat ya. Semoga tidak hilang. Jadi aku nggak bilang 100% aku janji bakal ada rekamannya, oke? Ternyata stresnya copywriter normal. Normal lah, normal. Emang kamu kira aku selalu bahagia? Enggak dong. Nulis ebook tapi kolaborasi tuh oke nggak? Oke-oke aja. Tapi memang aku pernah baca pendapatnya Mbak Indah Jiwandono yang ahli brand itu ya. Dia bilangnya gini, kalau kamu mau kolaborasi, kalau bisa hindari dari orang yang niche-nya sama dengan kamu. Karena nanti jadi saling makan. Nanti jadi ada satu yang lebih menang dan satu yang lebih kalah. Takutnya nanti kalau yang lebih terkenal itu yang brandingnya lebih kuat dan brandingnya yang lebih lemah itu nanti jomplang gitu, malah rugi. Secara teori seperti itu ya. Tapi aku pribadi sih, ya aku kan juga pernah kolaborasi sama yang senior itu kan. Maksudnya pernah kerja bareng dan lain-lain. Aku sendiri sih nggak khawatir ya. Kalau aku ya, aku udah kasih tahu kamu ya, ada dua pandangan. Terserah kamu mau kolaborasi atau enggak. Aku pribadi nggak mau. Kamu mau tanya lagi ya, saran untuk newbie yang mau nyemplung ke dunia copywriting. Menurut aku, bisa baca komennya Zul. Itu kurang lebih menggambarkan sih. Copywriter itu harus analisis audiens, harus mantengin tren, harus nulis tiap hari, harus coba repetisi konten yang udah viral. Itu working sih kalau menurut aku ya. Itu strategi yang bagus. Baca komen Zul. Masih ada pertanyaan? Kebetulan mood aku lagi bagus. Jadi terlihat kan ngomongnya berapi-api. Ada pertanyaan lagi nggak? Wah, udah hampir 1,5 jam. Kalau misalnya mau jadi freelance, jujur ya, aku mikir, aku lagi mikir-mikir, apakah strategi yang aku sampaikan berkali-kali selama ini akan bekerja juga di kamu? Kan kalau aku, ya itu tadi kan, aku nawarin ke semua orang yang aku kenal, muka aku tebel. Terus udah gitu, aku juga apply-apply yang ada di LinkedIn lah, yang freelance ya maksud aku. Terus kayak di situs-situs freelance lah. Aku bahkan nawarin jasa aku lewat DM ke orang-orang yang kreator-kreator gitu loh. Aku ngomong to the point gitu. Kayak gitu sih. Aku
Nggak ada malu-malunya ya. Kayak gitu. Pernah handle project dari luar negeri? Pernah. eh Pertama, waktu pas sama yang copywriter senior itu, aku ngerjain project dari Ukraina, tapi dia bikin usaha di Indonesia. Kan dia nggak bisa bahasa Indonesia tuh, karena dia orang Ukraina. Jadi, pakai jasa kami sebagai copywriter. Terus yang kedua, aku pernah di DM sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini bekerja sebagai desainer untuk orang Amerika. Dan dia bilang, orang Amerika ini butuh copywriter. Jadi akhirnya aku yang jadi copywriternya. Tapi kalau boleh jujur ya, aku sangat tidak suka kerja dengan orang Amerika itu. Pertama adalah, kan perbedaan jamnya itu 12 ya. Jadi aku baru mau tidur, mereka baru bangun kan. Jujur aja aku nggak suka sih. Kalau ditanya, mau nggak dapat job lagi dari orang Amerika? Nggak mau. Ya karena jamnya beda, kan aku butuh tidur ya, aku capek gitu. Yang ketiga, jadi dia tuh orang Jepang, perusahaannya perusahaan Jepang, tapi di Indonesia, dan kliennya itu ya orang Indonesia. Jadi itu terhitungnya bukan luar negeri ya, Indonesia lah ya, gitu. Nulis kopinya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, tapi jujur ini orang Jepang yang sangat baik. Kan sebetulnya eh ini kan diriku, aku akan potong ini, aku nggak akan posting ini di YouTube. Oke, tadi mau nanya lagi. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, aku tutup. Oh, pasan. Yang tadi itu nggak boleh ditaruh di YouTube. Bahaya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak, aku akhiri nih. Nggak ada. Kalau nggak ada, aku tutup ya. Cut aja bisa kali, Kak. Iya, nanti mau aku cut dulu ya. Semoga aku tidak mager ya. Karena jujur, ngerasain gak sih kalau apa ngedit di CapCut, tapi durasi lebih dari sejam. Ini 1,5 jam loh. Ini pasti akan membutuhkan tenaga dalam. Maksudnya laptopnya ya. Bisa ngehang dan lain-lain. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak ada nih ya? Aku tutup ya. Aku tutup. BTW, sebelum aku tutup, boleh nggak aku nanya dulu, apa pendapat kalian tentang eh, materi malam ini dan tanya jawab kita? Apakah ini sesuai dengan itu kalian, apa namanya, eh ekspektasi? Apakah bermanfaat? Apakah bagus? Ada pendapat? Bisa ketik di komen. Terus, eh aku minta tolong, bentar, Mas. Minta tolong untuk memberikan apa namanya masukan di sini. Tolong diklik ya. Tolong isi formnya. Di situ nggak perlu isi nama. Jadi intinya itu akan anonim. Ini akan anonim ya. Jadi kalian tenang aja kalau ngisi formulir itu akan anonim. Aku nggak akan tahu siapa yang ngisi. Jadi tolong isi ya. Tolong tuliskan pendapat kalian tentang aku. Terima kasih. Oke, aku hentikan ya. Udah nih, nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada nggak nih? Oke, udah ya. Dadah.